Bahaya ilmu filsafat ini adalah sebab perpecahan dan sebab perselisihan. Iya. Dan itu mengaruh orang yang belajar ilmu filsafat. Dia pasti senang untuk memecah belah. Ya. Senang untuk membuat keributan di tengah manusia. Ya. Dan itu dengan sendirinya. Karena kebiasaannya berdebat, menjatuhkan orang. Ya. Ada sesuatu pasti dia pertanyakan. Dia anggap akalnya itu akal yang sehat. Selainnya adalah orang yang dungu. Ya. Padahal kalau diperiksa, mungkin dia adalah manusia yang paling dungu. Manusia yang paling dungu. Jelas ya? Kalau ditanya kenapa sampai masuk di dalam hal-hal yang terkait dengan kebijaksanaan umum. Iya. Pertama, tanya dulu, kamu punya akal sehat? Iya, punya akal sehat. Bahkan dia katakan akal dia yang paling sehat. Ya. Karena itu dia punya proyek menebarkan virus akal sehat. Jelas ya? Akal sehatnya bagaimana? Mencela pemerintah, akal sehat. Masuk dalam kebijaksanaan umum. Baik, sekarang akal sehat. Hal-hal yang terkait dengan masalah politik, situasi umum yang terkait dengan negara, itu kalau akal sehat tidak boleh berbicara di dalamnya kecuali orang-orang yang berwenang. Itu akal sehat namanya. Jelas ya? Saya beri satu contoh akal sehat. Kepemimpinan. Pemimpin itu ada berapa? Hah? Kalau akal sehat, pemimpin itu satu atau lebih dari satu? Satu saja. Itu kalau akal sehat. Ya. Dan mereka juga akui itu. Buktinya berusaha untuk mengangkat calon-calonnya atau pemimpin yang dianggap benar oleh mereka. Jelas ya? Jadi kalau mengakui bahwa pemimpin itu cuma satu, itu akal sehat. Harusnya kalau memang punya akal sehat, jangan kamu berbicara pada hal yang merupakan wewenang pemimpin. Itu baru akal sehat namanya. Iya. Kalau contoh yang paling sederhana, pemimpin mengatur pasukan. Kalian ke kanan, ke kiri, atau mengarah ke sana, ke situ, jaga sini. Datang dia komentar, jangan ke situ, jangan kanan, jangan ke kiri. Semuanya dilanggar ucapan pemimpin. Ini akal sehat atau tidak? Ini bukan akal sehat. Itu kerusakan namanya. Membuat perpecahan, kekacauan. Kekacauan. Iya. Baik. Karena itu tidak ada di dalam syariat Islam itu suatu pembolehan mengkritik pemerintah di depan umum. Kemudian tidak ada di dalam syariat Islam yang membolehkan kita untuk mencela pemerintah di depan umum. Sebab itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW, dan bertentangan dengan kesepakatan para ulama, bertentangan dengan akal sehat. Iya. Bertentangan dengan akal sehat. Al-Quranul Karim, Allah perintahkan untuk mengembalikan perkara kepada yang berwenang. Allah berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum." Andai kata datang kepada mereka sebuah perkara mengandung ketakutan, kekhawatiran, atau mengandung keamanan. Ini kan masalah-masalah urusan politik seperti itu, kenegaraan. Ya, perkara mungkin membuat orang tenang atau membuat takut, risau. Kalau ada perkara yang seperti ini, mereka sebarkan. Maka yang menyebar ini ditegur oleh Allah. Andai kata mereka kembalikan perkara itu kepada Ar-Rasul dan ulil amri di tengah mereka. Jadi tidak boleh main sebar seperti itu. Ini hanya dipikirkan oleh tertentu. Itu akal sehat namanya. Iya. Itu akal sehat. Padahal yang merupakan wewenang di situ, ada yang berwenang, tidak keluar dari orang yang berwenang. Jelas ya? Kalau main sepak bola, pandai mereka menilai sepak bola. Ya. Bagaimana main sepak bola? Dia teriak-teriak di luar, kasih dukungan, ngoceh pemain sepak bolanya, ngerti.
Mereka juga paham bahwa yang berwenang itu pemain sepak bola, dia pegang bola. Ya, tidak boleh penonton ikut-ikutan. Kan begitu. Kalau ilmu sepak bola ngerti, bisa dia berakal sehat. Tapi ini lebih jelas dari sepak bola, dia nggak paham. Ya, masuk ke dalam urusan hal yang bukan urusannya. Jelas ya, dan itu bukan akal sehat. Karena itu akal sehat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana indahu nasihatul li sultan, fala yubdiha alaniyah." Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Wal ya'khud biyadihi, hendaknya dia pegang tangannya. Wal yansahhu sirran, dia nasihati secara rahasia. Fa in qabila minhu fadak, kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, wa illa faqad adda ma alaihi, maka dia sudah menunaikan tanggung jawabnya, kewajibannya. Itu akal sehat namanya. Dan itu ketulusan. Orang yang ingin perbaikan, ya, jelas ya, sibuk di mana-mana mengkritik kebijaksanaan, mengatai orang dungu. Ketika ditanya apa solusinya, itu bukan tugas saya mencari solusi. Ya. Katanya berakal sehat, akal sehat harusnya punya hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Maka ini semuanya dari kekeliruan. Karena itu saya katakan filsafat ini pengaruhnya sangat buruk sekali. Ya. Jangan tertipu dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat. Oh, saya ingin kebaikan, juga ingin mengajak manusia untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau ingin tahu hakikatnya, maka itu adalah perpecahan, hal yang memecah belah. Ya. Nah, ini pemikiran kalau ada di mana saja itu akan merusak sebuah negeri, akan merusak sebuah negeri. Ya, mungkin saja sebagian manusia berkata, ini kan di konteks sedang ada pemilihan. Iya, sekarang siapapun yang menjadi pemimpin sepanjang pemikiran seperti itu, dia akan merusak di mana-mana. Apakah di masa sekarang, di masa dahulu, atau di masa yang akan datang. Pasti dia akan merusak. Karena itu ketika masuk di dalam pembahasan yang seperti ini, kita tidak melihat di konteks apa. Ini masalah dilarang di dalam agama. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah, menyelisih kesepakatan ulama, dan bertentangan dengan akal yang sehat.